Ya, pemirsa masih di Idea Second Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Wijan Pontus untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, beberapa saham yang direkomendasikan ada Telkom, supportnya di 2.860, resistennya ada di 2.990. Adaro, supportnya di 1.130, resistennya ada di 1.320 dan ini mungkin juga sekaligus ya menjawab pertanyaan yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif untuk Adaro dan Telkom ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. BBNI juga support di 5.000, resisten di 5.700, dan BRPT supportnya di 815, resistennya ada di 900. Di mana saham-saham yang direkomendasikan ini juga kebetulan cukup banyak yang ditanyakan melalui WhatsApp interaktif kami di Idea Second Session Closing untuk hari ini. Mas Wijan. Iya, Mas David. Kita lanjutkan kembali Ibu Rina di Surabaya. Mohon maaf Ibu Rina, sudah lama menunggu. BBNI Pak, ambil posisi di 5150. Kebetulan Anda juga rekomendasikan untuk esok hari. Oke, BNI sebenarnya menarik ya. Artinya ini posisi masih di WP dari wave 5. Resisten terdekat ada di 5425. Kalau break 5425 dia arahnya ke 5700, lalu target kedua di 6100. Jadi yang perlu diperhatikan di 5425, 57 dan 6100 ya. Baik, selanjutnya BJBR, Mas Wijan, 1040 ambil posisi. Untuk BJBR yang harus diperhatikan support itu persis di 1040. Jadi kalau break 1040 saya sarankan untuk buang dulu karena arahnya ke 1000 sampai 980. Resistennya ada di sekitar level 1175 ya, 1175 yang pertama, yang kedua di 1250 untuk BJBR. Oke, Cepin di 6215 Pak. Untuk Cepin di 6215 support yang kuat sebenarnya ada di sekitar level 5800 ya. Ini level support yang kuat. Lalu resisten dia ada di sekitar 6550. Kalau dia break 6550 harusnya arahnya nih ke sekitar level 7000 sampai 73. Upside cukup jauh untuk Cepin ya. Baik. Dari Ibu Rina di Surabaya kita beralih ke Pak Giantoro yang ada di Bandung. Friend ini, Mas Wijan, 115. Dalam beberapa waktu hari terakhir juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Analisis Anda untuk Friend? Oke, Friend sebenarnya perhatikan yang perlu diperhatikan ada resistennya, yaitu resisten di sekitar level 99 ya. 99 sampai 100 ini resisten. Kalau dia break 99 sampai 100, ini confirm arahnya dia ke sekitar 112. Lalu target kedua yaitu resisten yang paling kuat di sekitar 120. Jadi saya sarankan sebetulnya begitu break level 100, Anda bisa siapkan jual untuk di sekitar 112 dan 120. Oke, untuk Pak Giantoro di Bandung. Best di 107, Mas Wijan. Best ya, di 107. Untuk best saya melihat upside masih ada ya. Meskipun untuk jangka pendek ada peluang untuk dia pullback di sekitar 145 sampai 140. Jadi saya sarankan kalau misalkan besok masih naik best, silakan take profit dulu. Nanti bebek lagi di sekitar 140 sampai 145. Target akhirnya best itu masih di sekitar 175 sampai 180. Baik, Pak Giantoro ingin masuk kepada keras, Anda rekomendasikan tidak, Mas Wijan? Untuk keras sebetulnya memang posisi masih uptrend ya. Kalau Anda mau masuk, ini sebaiknya batasi pembelian, jangan terlalu banyak. Dan support harus dijaga betul, yaitu di level 380. Kalau break 380 saya sarankan untuk keluar. Target terdekatnya di sekitar 430, yang kedua di sekitar 450 ya. Baik, beralih ke Ibu Erni yang ada di Bandung. Properti LPKR, Mas Wijan, sudah ambil posisi di 159. Prospeknya seperti apa? LPKR ini adalah salah satu saham properti yang menurut saya lagging ya. Artinya ini masih menarik untuk dicermati. Support LPKR ada di sekitar level 149 itu support terdekatnya. Sedangkan untuk resisten dia itu ada di level 168. Kalau break 168 itu kemungkinan besar arahnya ke sekitar 190 sampai 200 ya arahnya. Baik. Kemudian Pegas di 1325, Pak. Oke. Untuk Pegas sendiri ini sudah berada di akhir uptrend ya. Jadi saya sarankan untuk lakukan profit taking meskipun masih ada upside untuk 1-2 hari ke depan. Tapi upside relatif terbatas. Target pertama di 1400, target kedua di sekitar 1430. Jadi saya sarankan untuk mulai profit taking di sekitar 1400 sampai 1430 ya. Baik, kita sapa penelpon kembali, Pak Wijan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang, ada Mas Wijan, Pak Bambang. Ya, selamat sore Pak Wijan dan Pak Pras. Pak. Mau nanya saham Bank BRI. Ya, silakan lanjut Pak. Saya punya
punya Bank BRI di 3510. Iya. Untuk target profit taking minggu ini sama minggu depan di level berapa? Itu Baik. saja. Itu saja ya Pak. Baik, Pak Bambang yang ada di Bandung, terima kasih sudah bergabung bersama kami BBRI di 3510 profit taking untuk seminggu ke depan. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Bambang yang ada di Bandung, Mas Wijen, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami ini cukup banyak di perdagangan hari ini, di penutupan perdagangan sesi kedua atau di ADX second session closing, terutama untuk BBKP ini, Mas Wijen. Kita akan coba sapa Melani di Jakarta. BBKP ada kemungkinan untuk ke 176 dalam waktu dekat ini, tapi tidak menyebutkan ya apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Kemudian Bapak Sugi di Bekasi, BPKP-nya sudah ambil posisi di 290, Mas Wijen. Analisis Anda untuk BBKP? Oke, ini kalau kita lihat Big Bukopin ini masih ada upset ya. Memang ada support yang harus diperhatikan, yaitu support kuatnya di sekitar level 266 ya, 266 ini menjadi support kuat. Jadi kalau break 266 saya sarankan cut loss. Kalau dia tidak break 266 ini arahnya minimal masih bisa naik ke 312, itu target pertama. Target keduanya di sekitar level 330. Jadi selama tidak turun di bawah 266 sih saya rasa masih bisa di hold ya. Oke. Itu jawaban untuk Pak Sugi tadi yang menanyakan BPKP, kemudian juga Melani yang ada di Jakarta 176 dalam waktu dekat, kemudian juga sudah ambil posisi untuk BPKP tadi Pak Sugi di 290 dan semoga bisa menjadi referensi. Pak Bambang yang ada di Bandung yang sudah berpartisipasi di line telepon, Mas Wijen, BBRI di 3510, 1 minggu ke depan Pak. Untuk BRI sebenarnya saya melihat ada peluang untuk dia menguji resisten di 3820 ya Pak ya. Kalau dia mampu break 3820 ini BRI akan confirm bikin wave 5 dari wave C. Targetnya di sekitar 3920 paling dekat. Target kedua kalau dia break 3920 itu menjadi target akhirnya. Target kedua itu di sekitar level 4180 sampai 4200 untuk BRI. Jadi perhatikan dia resisten penting di 3820. Baik, Pak Bambang yang ada di Bandung. Tadi untuk BPKP ini ternyata ada satu pertanyaan lagi, Mas Hujan. Saya kelewatan ini dari Bunga yang ada di Bandung. Tapi BPKP lebih kepada entry levelnya atau posisi buy on weakness-nya. Anda rekomendasikan masuk tidak, Pak? Kalau untuk Bukopin, Anda masih bisa masuk ya. Tapi saya kasih range-nya agak lebar agar beliau bertahap, yaitu di sekitar level 278 sampai 270 ya. Baik. 270 sampai 278 ya. Oke, Bunga yang ada di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Iqbal yang juga di Jakarta, Mas Wijen. Saham BRPT berapa support dan resistennya? Sudah ambil posisi di 850. Oke, support BRPT di 815 ya. Artinya kalau dia close di bawah 815 ini agak rawan ke 650 sampai 700. Resistennya di level 900. Tetapi kalau dia berhasil break 900 itu harusnya arahnya dia masih bisa ke 1050 lalu ke 1150. Jadi saya sarankan kalau break 900 Anda bisa lakukan penambahan posisi. Oke, Bapak Iqbal di Jakarta. Beralih ke pertambangan batubara. Adaro dari Bapak Antoni di Tangerang Selatan. Hari ini Adaro menguat signifikan, Mas Wijen, di penutupan sesi kedua. Pak Antoni sudah ambil posisi di 1130. Analisis Anda? Untuk Adaro ada resisten terdekat 1240 nih, harusnya besok break ya. Kalau dia break 1240 itu menjadi target keduanya di sekitar 1320. Target akhirnya di 1400. Baik, posisi Pak Antoni di 1130 sudah profit, sudah cukup menggoda nih Pak untuk profit taking. Anda lebih rekomendasikan untuk di hold saja? Saya sarankan sebenarnya kalau break 1240 Anda mulai profit taking, nanti bisa buyback lagi, tapi harus buyback di sekitar level 1200. 1200? Betul. Oke. Pak Antoni di Tangerang Selatan ketika menyentuh 1240 direkomendasikan untuk profit taking sebagian dan direkomendasikan untuk buyback kembali di 1200 untuk Adaro. Kita beralih ke Jogja, Mas Wijen. Ada Bapak Yudi dari Jogja. Inco belum ambil posisi entry level. Anda rekomendasikan tidak untuk Inco? Saya nggak rekomendasikan untuk masuk di Inco ya, karena posisinya sudah berada di akhir uptrend dari wave 5 dari wave C. Ya. Ini upset juga terbatas, cuma di 4.000 lalu ke kedua 4.150, jadi mendingan nggak usah masuk. Anda tidak rekomendasikan begitu? Tidak rekomendasikan untuk masuk ya. Untuk posisi saat ini? Betul. Baik, dari Pak Yudi di Jakarta, dari Inco, kita beralih ke Bapak Surya di Jakarta. Untuk Antam, ambil posisi di 785 Pak, di 785 support dan resistennya. Dan Antam juga ditanyakan oleh
para partisipan yang lain. Kita akan coba sapa ini dari Pak Adianto juga di Jakarta. Antam sudah masuk di 850, satu di 700-an, satu sudah masuk di 850. Mas Wijen, analisis Anda untuk Antam? Support di 810 selama tidak break 810 harusnya dia masih uptrend gitu ya. Target terdekat Antam di 900 sampai 920, tapi ini baik Antam maupun Inkuk sama ya posisinya. Sudah berada di akhir uptrend. Jadi sebaiknya kalau sudah mendekati target yang saya sampaikan udah mulai harus dibuang aja. Oke, target tadi di 900 sampai 925 ya, Pak? Betul. Ya. Ketika menyentuh level tersebut direkomendasikan untuk profit taking terlebih dahulu. Mas Wijen, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami, ADS Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.